Halo teman-teman Keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips. Dan kali ini Mr. Kips ingin membahas bukan glove keluaran terbaru sih, tapi glove restock yang ternyata ada yang perlu kita bahas, yaitu perbedaan antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Pengen tahu apa aja yang kita bahas? Langsung aja cekidot. Jadi di depan Mr. Kips sekarang ini sudah ada PGS Pro Eagle Circuit, yang mana yang di sebelah kiri Mr. Kips ini adalah seri yang sebelumnya atau produksian pertama mereka, dan yang di sebelah kanan Mr. Kips ini adalah seri produksi yang baru sekarang jadi kemarin. Jadi sebenarnya Mr. Kips sendiri nggak begitu menotis ya bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Cuman kemarin juga kita sempat lihat di IG-nya Keeper lokal dan ada perbedaan, dan kemarin pun akhirnya kita coba mention ke gudang apakah benar memang ada perbedaan antara PGS yang sebelumnya dan yang sekarang, dan ternyata ya cross check 100% benar ada perbedaan. Nah, perbedaan ini bakal kita bahas mendetail satu persatu. Jadi Mr. Kips di sini pengen memberikan sedikit notis. Tadinya Mr. Kips itu berpikir bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di seri restock atau yang selanjutnya ini bukan perbedaan-perbedaan besar, tapi ternyata setelah dicek cross check beberapa kali memang perubahannya terlihat sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman punya seri yang produksi sebelumnya dan produksi yang sekarang, pasti bakal ngerasa banget bedanya. Nah, sebenarnya dari bag-nya sendiri kalian udah bisa ngeliat perbedaannya ya. Dimana bag dari yang produksi terbaru ini tulisannya adalah PGS Pro Indonesia, sementara di belakangnya juga tulisannya jauh lebih besar daripada tulisan yang produksi sebelumnya. Di produksi sebelumnya sendiri juga PGS Pro-nya ini bukan PGS Pro Indonesia ya, tapi PGS Pro Always in Your Hand. Tadinya kita berpikir memang ini mungkin sedikit-sedikit perubahan kecil aja yang dibuat oleh PGS. Lalu kita akan lanjut dengan membuka kedua glove ini. Ya, teman-teman bisa lihat nggak ya? Ada perbedaannya? Ya, ini adalah produksian yang lama dan ini adalah produksian yang baru. Kalau produksian yang lama itu dia di bahan backhand-nya itu katanya sih pakai Dumbex. Walaupun Mr. Kips ngerasa ini seperti PK latex ya bahannya, dan perlu dinotis bahwa Dumbex yang kata PGS ini Dumbex ya. Dumbexnya ini dia warnanya putih. Nah, warnanya putih, terus dia print atau dia coloring lah, pakai warna hitam dasarnya. Sehingga mungkin aja kerasnya ini karena dia diwarnai. Tapi sebenarnya sih kalau Mr. Kips pernah lihat di glove-glove lain sih harusnya nggak berpengaruh ya pewarnaan itu. Karena yang berpengaruh itu ya memang materialnya aja, Dumbex atau PK latex. Tapi kalau di sini memang yang berpengaruh menjadi glossy ke bagian backhandnya itu ya karena si bagian backhandnya ini pada dasarnya warnanya putih. Terus dia di print akhirnya menjadi glossy seperti ini ya. Jadi ingat ya, warna dasarnya itu asalnya putih, Dumbex putih di warna dasar hitam menjadi glossy. Dan teman-teman ya, kita lihat lagi nih, takut lupa nih. Nah, kalau misalkan di yang seri produksi yang terbaru ini, dia itu pakai Dumbex hitam. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa latex hitam atau Dumbex hitam itu sangat sulit untuk di printing. Sehingga kalau misalkan kita aplikasikan printing ke bagian backhandnya ini, ya otomatis si printingnya nggak akan maksimal. Sehingga teman-teman bisa lihat karena ini warna hitamnya juga warna dasar dari Dumbexnya, sehingga dia nggak shining atau nggak glossy. Sehingga yang di sini yang teman-teman bisa lihat warnanya bakal jadi doff seperti ini. Ya udah jelas berbeda banget ya dibandingkan yang seri sebelumnya. Jujur aja sih kalau misalkan dari secara good looking, memang lebih good looking yang seri sebelumnya. Karena ini kelihatannya jadi glossy, jadi keren banget. Tapi ini juga bukan berarti nggak kalah good looking ya, bagus juga. Cuman memang ada kekurangan aja kalau kita bandingkan. Yang kedua setelah di bagian backhand adalah di bagian printing palm ya, teman-teman bisa lihat ini produksi yang lama PGS saja, apalagi hurufnya juga besar. Sementara kalau di yang produksi yang baru ini ada tulisan PGS Pro dan huruf PGS-nya justru lebih gemuk ya. Sebenarnya kalau Mr. Kips rasa sih justru lebih mirip yang produksian lama dengan logonya PGS ya. Kalau produksian baru ini malah gemuk, nggak jelas logo siapa ini sebenarnya. Karena ini tebal banget sih hurufnya. Itu ya, jadi teman-teman bisa lihat itu juga salah satu perbedaannya. Sisanya nggak ada yang beda ya di bagian area atas ini. Kita bakal lanjut lagi ke yang terakhir. Dan bagian terakhir adalah sorry. Ternyata bagian jempol juga beda. Mr. Kips hampir lupa. Oke, di bagian jempol sendiri wrap latexnya ini full kalau misalkan di produksian yang dulu.
Teman-teman bisa lihat, ini urap lateksnya sampai ke bagian bawah. Sementara jenis cut di jempolnya juga negatif. Kalau negatifnya sih sama ya, sama produksian yang baru. Sementara kalau di produksian baru, jempolnya cuma separuh aja urap lateksnya. Jadi masih ada sisa ke bawah. Oke, jadi ini memang menurut Mr. Kips memang ini bukan kesalahan pabrik ya. Memang PGS-nya pengen merubah semua si sirkuit ini menjadi mungkin lebih baik mungkin ya ini. Sebelumnya ada beberapa masukan dari konsumen masalah kerasnya latex ini juga. Jadi PGS ini sekalian aja mendevelop agak berbeda di seri yang selanjutnya, di produksi yang selanjutnya. Dan nah ini baru yang terakhir. Kalau yang terakhir di bagian strap. Nah di bagian strap ini untuk seri yang terbaru, teman-teman bisa lihat kelihatan banget kan kecil strapnya. Walau sama-sama double strap tapi dia lebih kecil. Nanti kita bakal bandingkan, rendengkan. Dan kalau yang produksian lama dia strapnya besar. Nah ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini yang atas adalah yang produksian lama dan yang bawah adalah produksian baru. Sebenarnya balik lagi ke selera sih, kalian senangnya kayak gimana. Tapi kalau pribadi Mr. Kips lebih good looking yang produksian dulu sih. Walaupun memang si bahan backhandnya ini keras. Tapi sih nggak jadi masalah, itu juga nggak akan ngerubah apa-apa buat performa kamu. Bakal tetap bagus aja karena secara material nggak ada yang dirubah. Oh iya, jadi lupa kita. Di bagian logo, ini terakhir bagian logo. Logonya berwarna abu kalau yang produksian baru ini dan lebih kecil. Kalau misalkan yang produksian lama ini lebih besar. Sebenarnya ya, kalau menurut Mr. Kips sih nggak ada masalah buat PGS mau merubah seri sirkuit ini menjadi lebih baik. Cuman memang alangkah baiknya dirubah di season selanjutnya ya, dan dengan colorway yang berbeda, karena kalau sudah seperti ini justru malah membingungkan orang ya. Ada beberapa orang yang udah nyaman dan pengen pakai PGS Eagle yang sirkuit ini karena seri yang udah dia beli itu udah seperti itu, dia senangnya, bagusnya, good lookingnya. Sementara pas dia dapat lagi atau dia pengen beli lagi yang sirkuit yang produksi yang terbaru, ternyata yang dia dapat beda. Tapi itu juga balik lagi ke kalian sih, kalau kalian merasa tidak dirugikan ya tidak masalah. Cuman ini sedikit masukan aja buat PGS. So, jadi itu aja informasi yang bisa Mr. Kips berikan kepada kalian. Dan info aja, untuk yang seri lama ini kita udah nggak ada stok alias habis. Sementara yang seri terbaru ini, yang Dove, kalian bisa dapatkan di IG Rumah Kiper, dan langsung juga bisa cus ke marketplace kita di Tokopedia dan Shopee Rumah Kiper juga. So, jangan sampai kehabisan. Stok kita banyak sih, tapi banyak juga keluarnya. Jangan sampai kehabisan, oke? Bye-bye.